Bismillahirrahmanirrahim. Ayo umrah bulan Maret bersama saya, ya. Ada niat, ada doa, ada usaha. Insya Allah dah bisa berangkat bareng. Amin. Ditunggu ya. Umrah Makkah, Madinah, Jeddah, insya Allah. Selain nanti duitnya, insya Allah bakal dimudahkan oleh Allah jalannya. Dan yang kejadian bakal diganti sama Allah. Udah, semua kebaikan itu sedekah. Asal bismillah dan nawaitu karena Allah. Apalagi buat ke tanah suci. Insya Allah diganti 10, 20, 70, 100 hingga 700 kali lipat, bahkan plus. Surga balasannya ridho dan maghfirah. Insya Allah. Jangan lupa umroh Maret bersama saya Yusuf Mansur. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Teman-teman, ngomong-ngomong penggerudukan, katanya kan ada penggerudukan tahap 3, part 3 atau sesi 3. Pokoknya intinya seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang penggerudukan itu, di sana disebutkan dari ya sepengetahuan saya dari Ustaz Tabrani ya, disebutkan bahwasannya ada jamaah umroh merdeka yang mau ikut menggeruduk yang jumlahnya banyak katanya. Oke, kita asumsikan itu ada dan banyak, karena menurut informasi dari Pak Darso yang waktu itu wawancara ya, katanya sekitar ya mungkin 6.900 lebih lah, pokoknya intinya sekitar 7.000-an, bisa lebih bisa kurang. Itu nanti informasinya ya cek langsung, bisa minta ke Pak Darso sih sebenarnya. Oke, terlepas daripada itu semua, nah kita kan harus menelaah nih, sebenarnya umroh merdeka itu apa, dan program umroh merdeka itu tujuannya untuk apa, dan bagaimana, terus pentingnya apa buat masyarakat gitu, dan apa ya keuntungannya apa. Nah, sayang sekali ketika saya mencari video referensi di sana, ternyata umroh merdeka itu yang saya dapatkan adalah program yang dilakukan oleh Python atau trainee itu adalah program yang bentuknya MLM, dan skemanya menurut saya mirip-mirip Ponzi. Oke, untuk sebagai referensi kita lihat videonya ya teman-teman, check it out. Kemudian persyaratan menjadi jamaah apa? Pertama harus agama Islam pasti, kemudian punya niat 100% untuk umroh, kemudian tidak bisa dibatalkan. Ketika kita sudah booking seat, di sini booking seat 3.500.000. Kemudian gak jadi berangkat, saya mau batal, kembaliin uang teh, enggak, karena kita sudah berniat, dan ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketika kita sudah daftar, sudah mencatat niatnya, itu tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau masih kekeh, bahasa Sundanya, saya nggak mau berangkat, dihibahkan boleh dialihkan misalkan ke keluarga gitu ya, nanti tinggal dialihkan berangkat umrohnya saja. Kalau dialihkan hak usahanya, usaha PT-nya sama umroh merdekanya akan beralih semuanya, gitu ya. Jadi yang dialihkan adalah keberangkatan umrohnya saja, gitu. Kemudian sudah menjadi mitra pebisnis trainee dan booking seat 3.500.000. Dan sekarang booking seat 3.500.000 tidak lagi melalui transfer melalui Bank Syariah Mandiri seperti beberapa bulan yang lalu. Harus validasi, harus pakai kode unik. Tapi sekarang salah satunya adalah melalui deposit EPIN. Jadi sekarang pelunasan booking seat ada 3. Deposit EPIN, yang kedua adalah dompet umroh, dan yang ketiga adalah dengan voucher claim bagi yang memilih titanium, gitu ya. NP2-nya booking seat umroh tinggal claim. Jadi 3 ya pelunasan booking seatnya. Kemudian, nah, apa yang akan didapatkan ketika Bapak dan Ibu menjadi jamaah aktif, jamaah yang menjual paket umroh merdeka? Akan mendapatkan bagi hasil, program bagi hasil perusahaan trainee. Jadi trainee sebagai agen dari 5 buah travel akan mendapatkan fee. Jadi misalkan Petren menjual paket atau ada jamaahnya yang menggunakan travel Daku, maka Daku akan memberikan fee kepada Petren, dan Petren akan memberikan kembali fee-nya kepada jamaah yang menjual paket umroh. Jadi membagikan fee.
sesuai dengan perjanjian kerjasama. Nah, fee-nya apa saja? Yang pertama ini. Siapa di sini yang sudah menjual paket umroh merdeka? Banyak. Jadi kalau kita menjual paket umroh merdeka, misalkan Bapak yang baju putih ujung namanya siapa? Oji. Bapak Oji. Bapak Oji misalkan booking seat 3.500.000, dan apa yang harus dilakukan setelah booking seat? Menentukan tanggal keberangkatan, menentukan paket bintang 3, bintang 4 atau bintang 5, menentukan travel. Tiga-tiganya ini harus dipenuhi, karena ini adalah salah sesuai dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kemudian Pak Oji menjual, menginformasikan misalkan ke saya, Teh sudah pakai PTN belum? Sudah tahu tentang program belum dijelaskan sama Pak Oji, atau saya diundang ke sosialisasi seperti ini. Kemudian saya mau juga booking seat 3.500.000, saya langsung booking seat, menentukan travel, menentukan paket, dan menentukan tanggal. Maka perusahaan akan memberikan komisi penjualan kepada Pak Oji dalam bentuk 2. Cashnya 700.000, poinnya sebesar 1.000 PUT. Jadi dapat 2, dapat cash, dapat poin. Dan ini ditransfer dilakukan 2 minggu sekali. Jadi kalau di PTN 1 minggu sekali ya, kalau di mereka 2 minggu sekali. Itu yang akan diberikan perusahaan kepada Pak Oji. Kalau Pak Ozinya sudah lunas booking seat, gimana kalau saya belum lunas booking seat, tapi saya sudah daftar di web umroh? Boleh nggak saya mensponsori? Boleh nggak saya menjual paket umroh? Boleh. Pak Ozi misalkan belum booking seat, belum ada dananya. Kemudian Pak Ozi menjelaskan kepada saya langsung lunas booking seat 3.500.000, menentukan tanggal, paket, dan telepon. Maka perusahaan pun akan memberikan ke Pak Ozi komisi dalam bentuk 2. Cashnya 415.000, poinnya 2.000 PUT. Kalau dirupiahkan, 1 PUT berapa rupiah? 285. Maka total ini dengan total ini sama. Kalau dirupiahkan 985.000 rupiah. Tapi untuk Pak Ozi karena belum lunas, poin di sini lebih besar, 2.000 PUT. Kenapa harus lebih besar? Kenapa nggak disamain aja sih Teh? Lebih besarkan poinnya kenapa? Karena perusahaan ingin Pak Ozi bisa mengumpulkan poinnya terus sampai terkumpul minimal 12.300 PUT. Karena booking seat 3.500.000 itu sama dengan poinnya 12.300 PUT. Kalau Pak Ozi sudah mengumpulkan poin lebih dari 12.300 PUT, itu bisa diklaim untuk pelunasan booking seat dengan cara memilih dompet umroh. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah ada uangnya, boleh lewat deposit EPIN. Kalau mau upgrade titanium atau memilih NP2 booking seat, tinggal klaim voucher titanium. Oke teman-teman, begitu ya videonya. Jadi pada prinsipnya umroh merdeka ini menurut saya lebih mirip pada ya MLM skema Ponzi ya, karena di sana ada ya bonus-bonus kayak gitu, ada sponsor atau bla bla bla. Intinya bonus turunan, dimana bonus turunan itu menjadikan skema ini mirip dengan skema Ponzi. Nah di sana juga diucapkan bahwasanya kalau misalkan ini udah booking seat nggak bisa diambil lagi atau nggak bisa ditarik lagi, itu berdasarkan dewan, saya nggak menyebutnya, pokoknya dewan bla 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 gitu. Karena saya nggak yakin itu, karena apa? Belakangan ini yang namanya penarikan uang ya umroh jamaah itu waktu COVID itu kan banyak tuh, bukan cuma dari 1 atau 2 lembaga umroh ya, yang pasti banyak karena adanya COVID di Arab Saudi nggak ada, makanya bisa ditarik. Nah kalaupun nggak ada itu sama juga bisa ditarik juga, maksudnya dibatalkan, cuma kadang-kadang biayanya nggak 100% kembali karena mungkin ada biaya udah booking pesawat atau apalah gitu, jadi dipotong dengan biaya-biaya itu. Nah sementara booking seat ini katanya udah masuk ke nggak bisa ditarik kembali karena yang menurut dia katanya perjanjian kerjasamanya
bagian fee-nya dari perusahaan tersebut, dari perusahaan travelnya, yang menyebabkan bonus itu kan dipotong dari biaya dari komisi dari perusahaan travelnya. Itu ada komisi. Nah, komisinya itu yang katanya mau dibagikan. Nah, ternyata yang setahu saya ya, bisa salah bisa benar, cek aja di wawancara Pak Darso, katanya si perusahaan ini ternyata nggak nerima sama sekali, katanya. Saya nggak tahu benar atau enggaknya, nggak nerima sama sekali booking sheet itu, karena booking sheet itu adalah ya diserahin ke Paytrend, dan mereka belum menerima. Mereka cuma menerima catatan bahwasanya ada anggota Paytrend yang sudah booking sheet. Nah, ini kan jadi pertanyaan kita ya, katanya itu akan masuk ke perusahaan travel dan akan dipotong komisi untuk dibagikan. Tapi aneh juga sebenarnya, berapa sih turunan dari bonus-bonus sponsor kayak gitu? Bonus, saya nggak tahu ada bonus apa aja, bonus kaki mungkin ada ya, bonus sponsor, bonus komisi, apalah intinya. Yang menurut saya mungkin logis aja ketika ada perusahaan travel itu mengaku bahwasanya booking sheet itu di luar biaya yang masuk ke kita, misalkan itu. Menurut saya logis. Nah, terus bagaimana nasib para calon anggota, atau misalkan yang calon anggota umroh yang udah booking sheet gitu misalkan, atau yang udah booking sheet bukan anggota Paytrend tapi booking sheet lewat situ? Ya menurut saya ya pasti rugi. Karena apa? Nggak ada kejelasan yang pasti. Sekarang programnya umroh mereka pun yang menjalankan siapa dan pelaksananya siapa, yang mengaturnya siapa atau bagaimana, kan nggak ada yang tahu pasti. Kalau suruh ngelunasin kan jadi lucu sebenarnya, karena mungkin harus ngelunasin ke siapa, harus bagaimana. Terus booking sheet itu yang nilainya mungkin kalau misalkan 2015 atau 2000 berapa, itu kan kalau sekarang jadi booking sheet itu terlalu kecil gitu ya. Tapi dengan jumlah yang ya cukup signifikan, hampir 7.000 orang, ya mungkin bisa jumlahnya puluhan miliar gitu kalau misalkan itu ternyata masuk ke Paytrend. Nah, itu hukumnya bagaimana? Kalau ya secara hukum, kalau misalkan suatu perusahaan menjalankan di Indonesia ya, menjalankan skema Ponzi, itu jelas-jelas melanggar ketentuan undang-undang di kita, dan itu sifatnya pidana, dan perusahaan itu bisa dituntut, ya bisa dituntut. Tinggal teman-teman yang merasa jadi korban, karena ini sebuah delik aduan, karena delik aduan itu harus dilakukan oleh korban yang merasa korban. Kalau bukan korban ya nggak bisa. Korban harus menunjukkan bahwasanya mereka dirugikan, maka perusahaan ini nanti bisa dianggap ya merugikan orang lain dan melakukan tindak pidana, maka bisa diproses. Oke, kalau misalkan ternyata teman-teman ini mau geruduk bagaimana? Ya terserah sih, buat saya nggak jadi masalah gitu kan, bukan saya korbannya. Jadi, tapi yang jelas saya tetap mendukung teman-teman para ya pengikut ini, para pengikut jamaah umroh merdekanya. Yang jelas bukan nilai besar kecilnya, kalau banyak sih jadi besar emang, bukan besar kecilnya nilai booking sheet-nya, bukan, tapi nilai yang terkandung dalam ya hikmah yang ada di sana gitu. Bahwasanya kalau misalkan kalian melihat suatu konsep bisnis ekonomi, jangan lihat bisnis konsep ekonominya itu dibangun oleh ustadz, tapi yang dibangunnya itu ternyata salah gitu, melanggar aturan, itu jangan pernah diikuti. Karena apapun yang ditawarkan oleh si ustadz, atau misalkan pokoknya ya ulama gitu ya, apapun yang ditawarkan oleh ulama ini, kalau konsep ekonominya salah dan itu melanggar aturan, ya tetap itu salah dan itu melanggar aturan. Dengan alasan kan kita mau gini dulu, tetap yang namanya hukum di Indonesia menyatakan itu salah ya salah. Dan kalau misalkan dilanggar, bagaimana resikonya? Ya seperti ini, jadi nggak jelas. Karena pada prinsipnya hukum yang diterapkan di Indonesia itu berusaha seadil-adilnya diterapkan di Indonesia. Terima kasih, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Saya ngeruduk ya, nonton. Bye.